Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 hai. hai. Semangat Selamat, dan selamat pagi. selamat Selamat datang datang di di Cipika Cipika Cipiki. Cipiki. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Kanaya. Nama aku Biasa dipanggil Atika. Nay. Nama kamu? Nama aku Atika. Oke. Eh, apa kabar nih, teman-teman semua? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Amin yang paling serius deh. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarmu, Tik? Alhamdulillah, kabarku sehat, damai, sejahtera. Alhamdulillah. Kalau kamu sendiri, gimana kabarnya, Nay? Baik banget, alhamdulillah. Aku juga eh, sehat, alhamdulillah. Cuma nih, aku agak grogi sedikit ya sejujurnya, tapi nggak apa-apa. Asal berdua sama kamu mah, semua badai dan lautan aku arungi deh. Alah, gitu ta. Terus kemarin kenapa sih sedih? Eh, itu kemarin sih, soalnya banyak banget tugas yang numpuk. Terus kayak karena lihat tugas yang numpuk tuh jadi capek gitu di pikiran. Jadi sedih aku tuh. Pasti kamu gara-gara suka nunda-nunda tugas kan? Kayak nanti deh, terus nanti kalau udah deadline baru bingung sendiri dan stres sendiri. Pasti Enggak sih. teman-teman juga kayak gitu kan ya, kayak nunda-nunda tugas, terus habis itu nanti stres sendiri, bingung sendiri, gimana cara nyelesainnya kan, deadline sudah sangat-sangat dekat. Aduh, tahu banget sih kamu. Iya sih, aku nyesel sekarang. Cuma aku dulu tuh udah pernah juga nyesel. Terus aku juga udah pernah berjanji sama diriku sendiri buat gak gitu lagi. Tapi yang namanya bangun habit sama hilangin kebiasaan buruk tuh susah banget. Bener nggak teman-teman? Benar-benar. Ya kan? Emang sih, saya bilangin membangun habit yang baik itu sangat-sangat butuh waktu dan nggak instan gitu. Jadi harus tetap-tetap berusaha dan tetap Iya, istiqomah. harus kuat gitu Iya, komitmennya buat komitmennya. berubah. Eh, karena kalau kita udah bisa bangun habit, kita tuh juga bakal punya time management yang bagus, yang kata rapi, dan juga sebaliknya, kalau misal time management kita itu bagus, kita juga bakal bisa ngebangun habit yang baik di kehidupan seharian kita. Iya nih, betul banget. eh, Time management itu memang sangat-sangat penting buat mengatur eh, gimana kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Jadi memang harus Ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. iya, iya. Karena eh, aku rasa time management itu kan kurang baik ya teman-teman. Aku tuh jadi suka keteteran sama to-do listku, job listku di hari itu. Kan kita kan nggak hanya punya tugas di sekolah, kadang kita di rumah tuh juga dikasih tugas sama orang tua kita, ya kan? Ya kadang tuh jadi keteteran, harus bantuin orang tua, tapi di tugas dari sekolah juga belum selesai. Andai aku punya time management yang baik, aku pasti jadi lebih bisa produktif, jadi lebih bisa maksimal Bisa gitu mengatur manfaatin waktu. waktuku. Nah, kalau boleh tahu kegiatan kamu keseharian kamu tuh gimana sih tuh? Oke, kalau aku nih, aku tuh bangun jam habis subuh kayak setengah lima gitu. Terus habis itu habis sholat Hmm. subuh jemur baju atau bantuin orang tua bikin sarapan. Setelah itu mandi, habis mandi siap-siap mau berangkat sekolah, Hmm. sarapan, terus nanti waktu di sekolah ya sekolah seperti pembelajaran biasa. Setelah itu waktu pulang, kalau misalnya tidak ada kegiatan di organisasi nih, pulang istirahat sampai rumah itu setengah limaan, Pulang sekolah jam berapa tuh? jam 4 sampai Oh, rumah sore baru ya. setengah lima. Iya, Hmm. habis itu nanti setelah maghrib ada les sampai jam 7 atau setengah 8 baru pulang, terus makan, terus mengerjakan tugas lagi kalau misalnya ada tugas untuk besoknya, terus baru istirahat. Wah, itu tidur jam berapa itu kamu? Setengah 10 kira-kira. Wah, gitu ya. Tapi bagus sih dengan waktumu yang padat gitu kamu masih bisa nyemetin buat bantu orang tua kayak dari kamu jemur, ikut bantu masak di rumah juga. Dan masih bantu ya pulang Iya, dari betul masak. betul. Tapi emang secapek itu sih, karena eh,
kita itu kan juga butuh istirahat kan. Di sekolah sudah sangat full, terus nanti di rumah juga full, belum lagi ada les jadi kayak capek banget. Iya, nah itu kan rutinitas setiap hari Iya, gitu. benar banget. Ya, aku relate banget sih. Teman-teman gimana? Relate nggak sama Atika? Pasti juga ada yang kesehariannya mirip-mirip nih ya. Nah, aku tuh juga relate banget ya. Aku tuh kan eh suka menggambar. Hobiku itu menggambar. Jadi kalau aku gambar itu tuh butuh waktu yang nggak sebentar kayak gitu. Jadi butuh waktu yang mungkin satu kali gambar itu bisa 2 jaman gitu. Mungkin enak ya kalau misal kita sekolah itu tuh pulangnya tuh lebih cepat gitu. Benar banget. Kayak Benar misalnya tengah banget. hari Iya, jam 12-an gitu iya nggak atau jam sih? 1 jam 2 itu juga sudah cukup Iya, gitu. tapi sayangnya sekolah kita itu full day school. Tapi emang rata-rata sekolah sekarang itu full day school sih. Mau Iya, swasta, negeri, itu benar banget. sistemnya sekarang full day school. Paling enak tuh pulangnya sore-sorean gitu. Ya, Terus sore-sore, yang siang-siang. siang. Jadi Nah, waktu sore sebelum kita les itu masih ada waktu buat kita mengembangkan apa hobi tuh? kita, Iya, benar kreativitas banget. kita juga. Tuh, Tahu nggak sejak kapan full day school itu diterapkan? sejak kapan sih? Jadi itu dari yang aku baca nih, awalnya kebijakan full day school ini ada bersamaan dengan pembaruan kurikulum di tahun 2017 itu pembaruan ke kurikulum 13 yang tertuang pada Permendikbud tahun 2017 nomor 23. Oh, berarti bareng ya sama pergantian dari kurikulum Belum ke ke kurikulum kurikulum 13. 13. Ya, ya jadi bareng. Jadi semenjak itu semua sekolah di Indonesia rata-rata ya, sekolah negeri, sekolah swasta, itu yang awalnya masuknya seminggu itu 6 hari, jadi 5 hari, ya kan? Terus juga dari jam 7 sampai jam Tiga, sekitar empat jam gitu ya. 3 4 5 setengah 5 sore gitu. Menurutmu nih, gimana sih sistem full day school ini di kehidupanmu? Teman-teman pasti bisa nebak nih, aku tim apa? Aku tim kontra sama full day school. Kenapa tuh? Ya, soalnya bagi aku, durasi pembelajaran yang lama itu nggak selalu berarti baik gitu buat keberlangsungan kualitas pembelajaran. Durasi yang lama dinilai itu nggak efektif dan efisien karena pada dasarnya otak kita itu, otak manusia itu punya batas kemampuan apa untuk menerima pembelajaran gitu. Jadi batas telahnya itu sampai 6 sampai 7 jam. Gitu. Kalau udah lebih dari itu pasti otak kita ini bakal lebih susah gitu. Atau bahkan sama sekali nggak Enggak, menyerap ya, pembelajaran benar-benar. gitu. Dan 6 sampai 7 jam itu juga harus diselingi dengan Istirahat. istirahat. Bukan yang 6 sampai 7 jam Full gitu. terus-menerus full kayak gitu. Real sih, real banget ini mah. Aku mau cerita sedikit. Hmm. Aku itu ikut matematika minat. Oke. Dan di hari yang sama juga ada mata pelajaran matematika wajib. Jadi Aduh. bayangin tuh, sehari berapa jam ketemu dengan matematika sampai Aduh, aduh, aduh. sampai banget. Mm-mm. Sudah sangat-sangat susah nyerap. Kan di 5 jam pertama itu full ya materinya, terus Ya. selanjutnya juga full, jadi kayak seharian terhitung Apalagi matematika itu terus itu. matematika. Iya, apalagi Itu tuh matematika. pelajaran yang mikir banget ya teman-teman. Jadi Bener pasti, banget. aduh, aku kalau bayangin pasti otak aku udah kayak mau meledak di situ. Bener banget. Ya ampun, bener banget sih. Tentunya tuh juga bakal ada efeknya ke daya juang sama motivasi kita. Kita tuh jadi males gitu Iya, kan. bener-bener. Jadi udah capek gitu Siapa kan sih yang ngerasanya. nggak bosen Iya, kalau bener. misalnya dari pagi sampai mau pulang itu ketemu matematika terus gitu. Iya, Ketemu angka, ketemu rumus-rumus iya, matematika gitu. hitung-hitung gitu. Aduh, ini tuh juga ada jurnalnya loh. Oh, sumpah Iya, ada jurnal loh, mm-mm. teman-teman. Dari Susanto yang diterbitkan tahun 2024. Ini baru banget ya teman-teman. Jadi pasti ini jurnalnya relate banget ya sama masa sekarang. Di dalam jurnalnya itu menyebutkan bahwa eh, penentang sistem full day school itu berpendapat bahwa implementasi Permendikbud tentang
Hal ini itu tuh telah menyebabkan efek buruk pada kesejahteraan fisik siswa yang bermanifestasi sebagai kelelahan dan berkurangnya antusiasme terhadap kegiatan akademik mereka. Akibatnya, kondisi tersebut diamati dapat mengganggu konsentrasi siswa selama kegiatan pembelajaran, yang pada akhirnya menyebabkan proses pembelajaran menjadi tidak efektif dalam beberapa hal. Gitu. Sampai ada jurnalnya ya. Iya, Berarti kan sebenarnya itu hal yang serius dan perlu diperhatikan iya, dan menjadi masalah yang nyata. iya, Jadinya harusnya tuh dari Kemendikbud itu memperhatikan dari penelitian-penelitian dari orang tua dan speak up dari warga juga siswa-siswanya. iya. Karena kita sebagai pelajar tuh ngerasain sendiri gitu loh, gimana nyatanya efek full day school ke lelah lah, Iya, ke kelelahan fisik, benar-benar. mental juga. Terus tuh menurutku dengan adanya full day school ini, itu tuh lebih ke berfokus pada pengembangan akademik kayak gitu. Jadi tuh eh, tipe-tipe kecerdasan anak tuh kan mesti hasilnya kan beda-beda Iya, ya. Gak hanya kecerdasan akademik gitu loh. Ada yang mereka itu cenderung ke olahraga, fisik, ya, olahraga, kayak atau gitu. hobi apa ya? Ya, eh, kayak aku hobi gini, menggambar. kreativitas, menggambar, kayak gitu-gitu. Nah, aku rasa sistem kayak gini tuh, itu tuh bakal matiin kreativitas mereka. Jadi tuh di sini tuh kayak kurang dengan di maksudnya di sini tuh di apa eh, namanya sistem oh iya, full day school ini itu tuh kurang diasah kreativitas dan life skill siswa-siswinya. Jadi tuh harusnya tuh penting ya, kemampuan berpikir kreatif tuh hal yang krusial gitu untuk kemajuan berpikir generasi bangsa. Mereka tuh jadi nggak ada waktu buat mengasah skill dan kemampuan hobi mereka, hobi yang mereka suka kayak gitu. benar banget sih. Apalagi kita udah capek duluan kan di sekolah, Iya, udah gak ada tenaga lah gitu. Akhirnya semua yang pas di kita sampai rumah. iya pas sampai rumah tuh kayak udah capek, udah bener-bener mau istirahat gitu. Iya, nggak Nggak produktif ada, lagi. iya nggak ada Jadi kayak pengennya minat tidur. buat Iya, mengasah kreativitas karena udah capek duluan. ya energinya udah habis di Iya, sekolah gitu dengan benar banget. durasi selama itu. Sebenarnya tuh di sekolah itu dengan durasi pembelajaran yang lama, itu kan harapannya supaya pembelajaran yang diterima siswa-siswinya maksimal, intens, gitu kan. Tapi tuh kadang karena durasinya terlalu lama, jadi tuh kurang kenyataannya tuh kurang efisien juga gitu. Misal kita 5 jam ya, dari jam Iya, 7 sampai jam berapa tuh? 12. Iya, jam selisih istirahat di tengah sih Iya, sebenarnya. Itu pun kadang tuh ada guru yang juga bingung gitu loh mau ngasih tugas apa. Kadang udah ngasih tugas, siswa-siswinya juga sudah mengerjakan semua, akhirnya mhm. sisa waktunya itu nggak dipakai ngapa-ngapain. Ditinggal main game nggak sih biasanya? Iya, akhirnya sama siswa-siswinya dipakai ditinggal main game, Iya, gurunya dan siswa-siswinya jadi kayak diem-dieman aja gitu waktunya. Aku rasanya tuh kebuang kayak sia-sia. kebuang banget sih. Betul, Iya, betul. andai kan kayak bisa dipakai buat yang lain gitu, ya kan? Mhm. Buat ngembangin hobi. Iya, sebenarnya bisa sih sambil sambil apa namanya di kelas sambil gambar di tab gitu. Tapi Cuman gimana? kan kita butuh konsentrasi nggak sih? Iya, iya Kalau juga. gambar tuh, Iya, kan temen-temen rame itu apalagi main iya, game. Ya, teriak-teriak di terus juga kelas, kalau misal yang hobinya fisik, misal kayak main apa? Main badminton. sepatu roda emang bisa di kelas kan nggak Nggak bisa. bisa. Iya gitu. Benar sih. Berarti sebenarnya dengan durasi yang lebih singkat gitu kan, pembelajaran dan materi ini yang Materi-materi yang disampaikan itu bakal disampaikannya cukup-cukup aja gitu cukup-cukup kan. aja, juga Karena, sesuai target. ya benar-benar, karena Gitu aja. durasi yang lama itu belum tentu bisa mencapai target. Ini Dan kan juga yang singkat benar. itu Ini bisa juga aja langsung iya. Jadi pas karena gitu targetnya. waktunya waktunya tuh Lama. terbatas, gurunya tuh Oh jadi iya, lebih lebih berusaha buat memaksimalkan waktu yang ada mm, kayak gitu. benar Iya. banget. Betul, betul. Terus inget nggak dulu tuh pas zaman-zaman corona, pas Corona, udah corona new normal. pemulihan ya, pas new normal itu pas kita sudah mulai masuk ke pembelajaran tatap muka lagi tapi secara bertahap, yang
fase setengah hari sip-sipan kayak Iya. gitu. Itu kan masuk jam 7, pulang jam 11. Iya. Ya kan dalam semester ada nggak sih itu? Iya, Kayaknya tuh semester juga kayaknya. pembelajarannya cukup-cukup aja kan? Cukup, cukup. Bahkan kita tuh bisa waktu sampai di rumah itu teman-teman bisa mengembangkan hobi kita atau apa ya, bisa kan new normal nih, bisa aja bisa bersosialisasi lagi sama masyarakat yang Iya, sebelumnya benar. terbatas, jadi punya ada waktu lagi Benar, buat benar, benar. bersosialisasi sama Hmm, teman-teman kita di rumah iya, atau sama tetangga-tetangga kita gitu. iya. Aku juga ngerasain sih di masa-masa itu aku senang banget. Selain karena aku bisa sosialisasi lagi nih, ketemu sama teman-teman di sekolah. Mm-mm. Aku tuh di rumah setelah pulang sekolah aku jadi ada waktu buat ngembangin hobiku. Di situ di masa-masa itu aku tuh ngerasa kayak aku improve banget, skill gambarku tuh kayak improve banget, soalnya aku sering latihan. Aku dulu tuh juga sering jahit kayak Oh gitu-gitu. gitu. Iya, aku jadi banyak karya gitu Iya, karena iya, iya. waktuku yang lebih leluasa Betul, betul. kayak gitu. Benar banget, setuju sih. Aku juga ngerasa gitu. Kebetulan aku suka masak nih. Sama. Oke Makanya ya. kayak lebih banyak waktu buat bisa mencoba menu-menu baru dan Wih, masakan-masakan asik baru ya. gitu. Iya, bener banget. Hmm, Sedangkan iya, kalau misalnya kita sekarang SMA ini sudah full day iya, dari aduh, sore itu banyak kayak, kan les habis itu. iya, jadi Iya, kayak sudah masa apa yang ada di masa orang. ini jadi nggak sempet nggak sih, Iya, kayak jadi nggak sempet buat bahkan masak. kadang ini loh lupa loh kayak ini dimasukin apa ya, dimasukin Iya, apa gitu resepnya kayak. apa ya? Itu Kayak, gimana caranya? bener Gitu bener nggak bener sih? bener banget. Iya, iya, Itu juga asik ya. kontra full day school sih sebenarnya. Hmm, Full day school ini kan dapat mengurai waktu siswa untuk berkumpul bersama keluarga ya. Bagaimana, gimana nggak berkurang sih kalau misalnya waktunya dari pagi sampai sore, di rumah terus juga nanti capek ada mas les amat. lagi. Jadi kayak ya, Hmm, keluarga aja sosialisasinya agak kurang gitu, apalagi tetangga-tetangga kita, teman-teman kita di rumah. Jadi kayak sangat-sangat tidak efisien. hmm. Padahal itu kan juga apa namanya, kedekatan emosional Orang di tua, keluarga antara iya, orang tua sama anak itu kan juga butuh loh. berpengaruh. Iya, dengan adanya komunikasi itu kan kita secara emosional mungkin bakal lebih deket kan. Nah, gimana kalau misal kita tiap hari jarang ngobrol sama orang tua, makan malam aja nggak bareng kan? Iya, Karena benar-benar. waktunya udah beda kan, kita pulang jam Iya. 7, terus ngapa-ngapain dulu. Ya, belum Ya nanti kan? ada, iya, belum kalau misalnya nugas dulu, baru makan gitu. Hmm, Ini sih, sebenarnya mau cerita sedikit. Sebenarnya kan aku ikut organisasi, salah satu organisasi oh, sekolah oke. kan. Jadi waktunya pulang sekolah tuh, kadang kalau misalnya ada mau kegiatan nih, mau kegiatan ada misalnya tampil di sekolah dalam acara tertentu gitu. Itu kan ada latihan. Dan latihan ini susah susah ya gitu, jadi kita pulangnya tuh malam banget, kadang sampai jam 8 setengah 9, bahkan pernah sempat pakai sampai pulang jam 10, Oh, jadi besoknya harus sekolah lagi. Jadi kayak bahwa ambil sekolah waktunya lebih singkat ya, iya, jadi jadi kita nggak harusnya. sampai pulang malam banget gitu Hmm, loh. iya. Terus saya juga pernah dikatakan loh dalam satu jurnal Karya Marzuki tahun 2024 juga, bahwa eh, kedekatan anak dengan orang tuanya itu melibatkan apa ya, berefek gitulah sama Iya, pertumbuhan dan perkembangan anak, dan itu dinilai sangat penting. Jadi karena itu partisipasi dan tanggung jawab orang tua itu tuh pengaruh banget untuk pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Jadi ya anak sama orang tua harusnya ada quality time, tapi karena full day school ini iya, quality time mereka jadi iya, berkurang bahkan hilang iya, kayak gitu. bener-bener sampai hilang loh teman-teman, Iya. Jadi karena tuh kan dengan nggak sibuknya. cukup. Sebenarnya kita Sabtu Minggu juga libur kan ya. Tapi aku rasa itu kurang sih. Karena masih ada Harusnya ekstra, ya apa dong. Heeh. kadang masih ada ekstra di Jadi sekolah seharusnya Sabtu. setiap hari kita dan orang tua itu tetap harus ada ngobrol kayak gitu, nonton TV bareng atau ya Makan bareng. bonding lah istilahnya, Tapi tau bonding. nggak, makan bareng itu ini sih waktu yang paling pas buat kita Iya, berkumpul sama orang itu tua. bakal jadi ingatan yang indah juga. Iya, Itu benar-benar. benar-benar mendeketin secara emosional, Iya, bonding lah sama keluarga gitu. Terus tuh juga anu nggak sih?
anak-anak tuh harusnya nggak hanya Belajar. belajar di lingkungan sekolah, Mm-mm. tapi di lingkungan masyarakat juga, Ya, di lingkungan yang lebih majemuk dan kompleks. Contohnya ya, lingkungan masyarakat sekitar rumah atau di pasar. Di ya, pasar ini benar, benar, benar. paling berpengaruh banget sih, kayak Iya, ketemu banyak orang dan ketemu orang-orang baru iya. dan yang beda-beda sifat gitu. Kadang kita juga butuh loh latihan interaksi sama orang luar Iya, kayak gitu. apalagi kita perempuan nggak sih, Iya, yang nanti kadang, bakal jadi iya. orang tua juga. Jadi ini ya, full day school ini berdampak ke banyak hal. Kalau lebih ditelusuri lagi, bisa dalam aspek sosial, akademik, minat Betul, dan bakat, juga kesehatan mental kita. betul, betul, betul. Kayak dilansir dari wartakota.tribun News, itu tuh dia melakukan wawancara kan ke sejumlah siswa-siswi di suatu sekolah gitu. Dari banyak siswa-siswinya itu mereka tuh berpendapat kalau full day school ini bikin capek banget dan stres. Setuju, setuju, Ya, teman-teman pasti juga ngerasa gitu kan. Siapa setuju, yang setuju. nggak capek dari jam 7 sampai jam berapa? Jam 4, 4, 3, ya tiga setengah empat 5. heeh. Ya, harusnya itu kan ya sekarang kan kurikulum merdeka ya. Ya, Betul, betul. sebenarnya bisa diganti juga nih sistemnya biar lebih merdeka lagi. Ya, bener, bener. Ya kan? Betul, betul. Ya, karena sistem eh full day school ini tuh lelah banget sih. Kayak Bener. kurang merdeka gitu. Ya, hanya kata-katanya saja. Heeh. Kita kurang merdeka di di Iya, waktu kita buat diri kita sendiri iya, dan waktu pengembangan kita buat skill. orang tua, begitu. Iya, di banyak aspek sih. Ya, Banyak banget. nah, juga kesehatan mental tuh harus diperhatikan ya. Itu hal yang penting juga. Semoga kedepannya Indonesia ini memiliki sistem pendidikan yang lebih baik demi terwujudnya pembelajaran Pembelajaran yang yang menyenangkan, menyenangkan, berkemajuan, berkemajuan, dan dan menghasilkan menghasilkan peserta peserta didik didik yang yang berkualitas berkualitas. dengan nilai akademis dan kemampuan non-akademis yang mereka seimbangi, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi Dan dengan tetap memperhatikan kesehatan mental dan fisik dengan lebih baik. Serta serta tetap tetap memiliki memiliki hubungan hubungan yang baik dengan keluarga dan juga lingkungan sekitar. Ya, gitu. sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang Kurang pas berkenan, ya. ya kurang enak didengar Iya. gitu. Ya, Terima kasih. assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.